Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenar Maharani dari kelas 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview sebuah materi hukum pidana lanjutan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Emrendi Aridayani SHMH. Di mana di pertemuan ke-6 ini mereview materi-materi yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai bab 1, bab 2, dan bab 3. Yang pertama mengenai bab 1, yaitu tentang percobaan, di mana percobaan dalam bahasa Belanda disebut juga sebagai vogging, di mana percobaan ini diatur dalam buku 1, bab 4 pada pasal 53 dan pasal 54. Pada pasal 53 ayat 1 dijelaskan mengenai mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat itu untuk melakukan selesainya pelaksanaan itu semata-mata disebabkan bukan karena kehendaknya sendiri. Lalu pada pasal 53 ayat 2 dijelaskan mengenai maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan, yaitu dikurangi sepertiga. Ya, pada ayat ketiganya, jika kejahatan diancam dengan pidana mati ataupun pidana seumur hidup, maka pidana dalam percobaannya maksimal 15 tahun. Pada pasal 54 membahas mengenai mencoba melakukan pelanggaran dalam buku 3 KUHP tidak dipidana. Selanjutnya, dalam percobaan ini terdapat 3 unsur, yaitu yang pertama ada niat, yang kedua ada permulaan pelaksanaan, dan yang ketiga ada pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata-mata kehendaknya sendiri. Mengenai yang pertama, yaitu niat, di mana niat ini merupakan suatu sikap batin yang terdapat di dalam diri manusia. Niat ini harus berupa kejahatan dan niat ini tidak bisa dilihat oleh orang lain. Yang kedua, mengenai permulaan pelaksanaan. Terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan pidana dengan permulaan pelaksanaan. Lalu selanjutnya mengenai yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Ada yang pertama karena adanya penghalang fisik. Contohnya, tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentakkan orang lain sehingga tangannya menyamping, atau pistol terlepas atau alat yang digunakan macet. Yang kedua akan adanya penghalang fisik, dan yang ketiga adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus. Selanjutnya yaitu ada pada bab 2, di mana bab 2 ini membahas mengenai penyertaan atau penyertaan di dalam bahasa Belandanya disebut sebagai deelneming. Penyertaan ini merupakan pengertiannya yaitu disebut juga sebagai turut campur atau dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, dan participation. Di mana dalam penyertaan ini terdapat 5 bentuk. Yang pertama yaitu yang melakukan, yang kedua yang menyuruh melakukan, yang ketiga yang turut serta melakukan, yang keempat yang membujuk atau menggerakkan, dan yang kelima yang turut membantu melakukan. Di mana pada bentuk pertama ini yaitu yang melakukan, yaitu melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal ataupun pelaku jamak. Pada bentuk kedua yaitu mengenai yang menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantaranya, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat saja. Bentuk ketiga mengenai turut serta melakukan, di mana bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau ikut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut. Yang keempat yaitu yang menggerakkan atau yang menganjur, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Lalu sebelumnya di antara bentuk kedua dan keempat ini memiliki perbedaan, di mana dalam bentuk kedua ada dalam daya upaya, namun dalam bentuk keempat tidak ada daya upaya.
Lalu yang kelima ada turut membantu melakukan, di mana pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif. Di mana pertanggungjawaban yang membantu ini yaitu yang pertama, maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan dalam pidana mati atau seumur hidup, maksimum dipidana selama 15 tahun. Itu sama seperti pertanggungjawaban pidana dalam hal percobaan. Lalu selanjutnya ada bab 3, di mana bab 3 ini membahas mengenai perbarengan atau gabungan tindak pidana. Dalam bahasa Belandanya disebut konkursus atau samenloop. Terdapat 3 pengertian mengenai perbarengan tindak pidana ini. Yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan vonis atau putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara dilakukan secara bersamaan. Pengaturan perbarengan ini ada 3, ada perbarengan peraturan, itu termasuk ke dalam perbarengan murni atau disebut konkursus idealis. Yang kedua, perbuatan berlanjut, ini merupakan penggabungan yang tidak murni. Yang ketiga ada perbarengan perbuatan atau konkursus realis, ini termasuk ke dalam penggabungan pidana murni. Lalu mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.